udah keluarin foto-foto pernikahan atau foto-foto rumah sama Mawayan dulu bang gitu. Sekarang gimana bang update rumah tangganya Inara dengan Insan bang? Ya update saat ini sih sebetulnya dengan Insanul itu ingin kembali ke Mawa seperti itu. Ya kan mereka karena suami istri yang sudah punya buku nikah. Jadi wajar-wajar aja mereka memang sampai saat ini masih suami istri. Terhadap Inara ya mungkin hubungannya tidak sebagus sebelumnya. Yang kami tangkap, kami terima adalah alasannya seperti itu, ya kan? Dianggapnya kalau perkara ini sedang lagi berjalan berarti dugaannya adalah ibunya tidak bisa menjalankan kewajiban. Tapi faktanya kan tidak seperti itu. Bang, tapi dari pihak Cirebon sendiri Bang ini akan menggugat Suwanak ke pengadilan. Itu gimana Bang? Ya, itu namanya hak sebagai warga negara. Ya, sebagai hak ya wajar-wajar aja, sah-sah aja kalau dia mau melakukan seperti itu. Ya sebetulnya kan perkara ini kan bukan perkara yang memang memang rumit. Ini kan cuma mengembalikan aja. Sekarang kalau fee itu tidak ada kaitannya dengan perkara Inara, itu bukan alasan dia untuk melakukan gugatan atau pengalihan hak adona. Seperti itu. Kalau memang perkara ini Inara pure murni tidak ada campur tangan siapapun, khususnya Vi, ya ngapain juga memang harus dia gugat, ya tinggal itu kan baik-baik aja, cuma karena anaknya belum mumayyiz, wajar dia tinggal di ibunya. Seperti itu. Mau kapan waktu dia tinggal jenguk, dia tinggal mau jalan-jalan, mau apa tinggal ngomong ya udah kan tinggal diambil aja kan gitu. Tapi dikembalikan dong gitu. Bang, masyarakat juga kan ada yang pro kontra itu, terutama lebih banyak yang kontra terhadap hal ini ya bang ya, terutama publik, netizen dan lain-lain gitu bang, menilai bahwa mereka lebih setuju kalau anak ini memang di Cirebon atau di sampai Inara case-nya selesai gitu bang ya, karena takutnya mempengaruhi mental anak dan lain-lain, dan mungkin waktu quality time sama anak juga berkurang bang. Mungkin tanggapannya seperti apa, ini mayoritas masyarakat tuh menginginkan hal itu bang. Secara faktanya putusan pengadilan dan sudah inkrah di kasasi, anak dipegang hak asuh sama ibunya. Kita bukan berbicara komentar netizen ya, tapi ini sudah putusan pengadilan, hak asuh dipegang oleh Inara gitu. Itu sudah jelas. Tapi putusan pengadilan kan sebelum case ini bergulir bang, Bu maksudnya. Yeah. Nah ini kan faktanya sekarang kan Inara sedang ada case yang belum selesai nih. Yeah. Case ini kan tidak menghambat dia sebagai ibunya, sebagai hak asuh ibunya, tidak ada yang menghambat. Inara ini terkena kasus, tapi kan kasusnya prosesnya berjalan dan bukan berarti dia bersalah. Sebelum ada putusan pengadilan, kita kan pakai asas praduga tak bersalah di sini. Selama tidak ada putusan pengadilan yang berbentuk inkrah atau putusan tetap, Ibu Inara ini tidak boleh dikatakan bersalah, dan hak asuh itu masih tetap secara de facto masih tetap dipegang oleh Inara. Ada bicara soal kekerasan ke anak, itu kan jadi alasan Inara buat ngambil lagi anak-anaknya gitu? Oh bukan, itu pada saat di dalam gugatan perceraian dia yang terdahulu. Karena itulah hakim memutuskan dalam pertimbangannya anak-anak diserahkan kepada ibunya. Itu salah satu poinnya. Salah satu poinnya di situ ada Inara menyerahkan bukti-bukti kekerasan anak dan menyerahkan ada bukti bahwa Virgon sedang bermasalah narkoba. Jadi pertimbangan majelis hakim, anak-anak diserahkan kepada, selain masih belum mumayyiz, anak-anak diserahkan kepada ibunya. Bang, ini kan anak-anak bersama ayah kandungnya bang, kenapa sih jadi ribet begini bang? Ya pertimbangan inilah yang kadang kita juga berpikir, kalau memang tidak ada kepentingan dalam dalam perkara yang sedang saat ini dihadapi oleh Inara, harusnya itu clean and clear. Anak itu bukan merupakan objek penderita. Anak ini tidak boleh menjadi objek penderita. Ya kan? Kalau memang sama ibunya ya udah sama ibunya aja. Bapaknya mau kapan waktu memang mau menjemput, mau ngajak jalan silakan aja seperti itu. Sebetulnya kan simpel-simpel aja gitu. Nah, kalau memang itu menjadi masalah, anaknya dijemput tidak dikembalikan sebagainya, dalam kondisi Inara sedang punya perkara yang saat ini masih berproses, baik itu di Polda Metro Jaya maupun di Barreskrim. Nah, ini yang memang akhirnya kita juga berpikir sebetulnya
ada nggak sih kaitannya dengan ini? Itu seperti itu. Ya kalau nggak ada kaitannya kembaliin aja anaknya. Ada timetable. Inara kan sudah ke Komnas, itu kan niatnya untuk mediasi. Kita tidak menyarankan Ibu Inara untuk ayo lapor polisi. Enggak, kita nggak nyuruh gitu. Tapi ayo mediasi. Di mana yang bisa menjembatani antara Virgon dan Inara? Ya, kita coba ke Komnas Anak gitu. Siapa tahu di sini bisa selesai di Komnas Anak. Ternyata kan memang tidak datang juga di sana. Tenggat waktunya mungkin sampai itu kayak kita langsung ke diskusi terus segala macamnya, kalau enggak kita maju ke perkara hukum yang lain. Nanti kita diskusi lagi sama Komnas Anak. Apakah ada pemanggilan selanjutnya untuk Virgon, untuk mediasi dibuka selanjutnya atau bagaimana? Tapi nggak menutup kemungkinan untuk sampai eksekusi gitu. Ya kita lihat nanti di Komnas Anak, karena kan lagi berjalan proses. Kita selalu menghormati institusi yang saat ini sedang menangani. Jadi sih seperti itu. Jadi kecuali kalau nanti Komnas Anak itu memang menyatakan gagal, tidak bisa melakukan apa yang dia akan lakukan, ya baru nanti kami akan melakukan. Tentu kita juga akan minta pendapat dari Komnas Anak tertulis bila mana ini memang akhirnya tidak bisa dijalankan. Tapi kita berharap mudah-mudahan Komnas Anak berhasil lah, seperti itu. Lebih persuasif, damai itu lebih indah. Bang, sorry Bang sedikit melebar Bang. Mungkin balik ke Mawar sampai udah keluar foto-foto pernikahan atau foto-foto mereka sama Mawar yang dulu Bang gitu. Sekarang gimana Bang update rumah tangganya Inara dengan Insan Bang? Ya update saat ini sih sebetulnya dengan Insanul itu ingin kembali ke Mawa seperti itu. Ya kan mereka karena suami istri yang sudah punya buku nikah. Jadi wajar-wajar aja mereka memang sampai saat ini masih suami istri. Terhadap Inara ya mungkin hubungannya tidak sebagus sebelumnya seperti itu. Mereka juga jarang mereka terlihat berdua. Kami pun sering berkunjung ketemu ya kan di luar, itu juga Inara juga tidak ada pendampingan dari Insan gitu loh. Kalau kita melihat bahwa sudah mulai ada jarak, tapi apakah itu benar atau tidaknya hanya mereka lah yang tahu seperti itu, karena kami melihatnya sih arahnya seperti itu. Pak, dari kuasa hukumnya Insan kan sama Insan sudah ada talak atau dilepas mungkin Inaranya sama Insan? Sejauh ini sih belum, karena kalau toh ada hal yang sifatnya talak, tentu kami pasti tahu seperti itu. Pak, dari kuasa hukum Insan kan menyatakan Inara sama Insan sudah pisah rumah. Sejak kapan sih Pak mungkin hal itu? Sebetulnya gejala itu dari mulai akhir Desember. Dari mulai akhir Desember, di minggu ketiga, minggu keempat, itu memang ada gejala ke sana. Tetapi memang jujur aja, Inara pun juga sudah siap dengan kondisi hal terburuk apapun. Bila mana memang Insanul harus melepas Inara pun juga sudah siap. Bang, kalau nggak salah dari pengacara Insanul bilang Insanul dikasih waktu sama Inara untuk menyelesaikan masalah ini sebelum puasa gitu, bener nggak sih Bang, dan seperti apa gitu? Nah ini kalau udah bicara ke Insanul, saya kadang kurang update nih kebenarannya seperti itu. Gitu. Bang, berarti statusnya masih digantung ya Bang? Inara ini sama Insanul Bang, dicerai enggak, terus dipertahankan juga udah enggak? Ya, jadi dibilang menggantung sih enggak juga ya. Ya mereka juga pasti masih berkomunikasi, pasti mereka juga 1-2 sekali pasti masih ketemu. Cuma tidak semesra yang kalau kita bicara November, awal-awal Desember seperti itu. Sudah mulai, apalagi masuk Januari, sudah saya melihatnya mereka berjalan sendiri-sendiri seperti itu. Bang, Inara ada sakit hati nggak sih Bang, kayak manis Pak? Habis manis Pak dibuang nih Bang, terus misalnya balik lagi ke istri pertama. Saya yakin dari awal pun, karena awalnya kan Inara juga tidak tahu bahwa Insanul sudah beristri. Tapi dengan adanya seperti ini, ya lambat laun dia juga siap, dan dia harus siap Inara dengan kondisi yang ada, karena ya biar gimana pun Insanul masih punya istri sahnya yang adalah Mawa. Kalau memang dia mau kembali, itu haknya dia untuk kembali. Itu jadi intinya Inara pun siap. Tapi Inara sendiri mau mempertahankan atau mau melepas Bang? Nah itu Inara bila keinginan Inara sebetulnya mau mempertahankan, tetapi ya kan dengan suatu kondisi-kondisi yang memang nggak memungkinkan, dia juga siap untuk berpisah seperti itu. Bang, banyak yang bilang juga ini akal-akalan biar nggak kena masalah hukum nih Bang nih.
Gimana kalau Perizinan Ya sebetulnya sih kita berasumsi sih sah-sah aja ya. Orang berpikir apakah ini menjadi akal-akalan, ini akal bulus aja nih kan begitu kan, ataukah ini memang fakta ya kan. Memang kami pun juga tidak melihat kedua-duanya seperti itu. Nah kami yang saat ini menjalankan konsisten bahwa kami yakin ya kan yang namanya perdamaian itu akan terwujud. Bang, kan selama ini Inara dituntut untuk menunjukkan bukti pernikahan siri sama Insanul gitu. Sampai detik ini juga belum terlihat apakah alasannya Inara untuk menahan itu Bang atau seperti apa? Sebetulnya syarat itu kan diberikan kepada suaminya, bukan kepada Inara. Jadi itu bukan hak kami untuk jawab seperti itu. Bang, ini Bang, kemarin supir Inara Rusli diperiksa nih terkait illegal akses rekaman CCTV karena ada suara ART yang mendengar suaranya dan tidak mungkin seperti apa. Jadi sini saya luruskan ya, sopir itu tidak tinggal di dalam rumah itu, dia tidak tinggal di situ. Jadi dia ke lantai 2 dan lantai 3 aja dia tidak diperbolehkan. Gitu. Jadi dia selama ini cuma di lantai 1 untuk datang menjemput segala macam ya, antar jemput anak-anak segala macam. Dan dia tidak diperbolehkan selama ini untuk naik ke lantai 2 dan lantai 3. Jadi Inara sendiri tidak tahu mengapa itu bisa diambil oleh siapa sopirnya itu. Mungkin saya tambahkan dikit ya. Saya juga udah melihat responnya atau pembicaraan dari pengacara, saya lupa namanya pengacaranya, dari Agung, seperti yang kemarin di BAP, ya kan. Pertama yang saya simak adalah bahwa selama ini supirnya itu adalah yang gaji adalah fee, seperti itu, sampai dengan terjadinya perceraian, sampai dengan sebelum kasus ini ada lah ya kan seperti itu. Intinya pasca perceraian juga, itu statementnya dia ya yang saya tangkap di media ya kan, itu adalah digaji oleh fee seperti itu. Nah dia pun akhirnya diberhentikan karena adanya dikhawatirkan terlibat dalam adanya kasus yang mengarah kepada Inara seperti itu. Artinya bahwa supir ini masih di dalam kekuasaan fee. Logika kita begitu. Kenapa? Karena di situ ada gaji yang masih diberikan, yang harusnya haknya Inara setelah pasca pengadilan, pasca perceraian itu kan sudah termasuk untuk gaji ART, mungkin di situ ada babysitter, di situ mungkin ada supir. Artinya harusnya yang menggaji adalah Inara sendiri. Nah ini kan statementnya dari pengacara, kalau saya dengar adalah seperti itu. Berhentinya daripada supirnya nanti kena ikut supaya tidak ikut campur atau ikut dalam serta di situ. Nah ini kan saya melihatnya bahwa berarti kalau begitu kan mereka masih digaji oleh fee sebelum terjadinya adanya CCTV tersebut. Nah ketiga saya melihat gini, kalau toh kita punya supir, punya AR dan sebagainya yang kita gaji, itu nggak mungkin mereka berani mau kita ditemukan ada suara apa, kecuali memang ada indikasi di situ pidana pembunuhan atau apa, mungkin lain persoalan kan gitu kan. Nah apapun yang dia dengar, dia nggak mungkin juga kalau kita punya karyawan yang kita gaji tiba-tiba berinisiatif ya kan, bukannya menanyakan tetapi adalah dia melihat dari memori atau dia dari CCTV ada apa sih seperti itu, yang nggak berani juga seperti itu. Logika kami seperti itu. Makanya kami tidak banyak intervensi kepada Barreskrim masalah illegal access. Kami menghormati, itu juga banyak temuan-temuan yang kami juga tidak tahu, karena yang kami ucapkan adalah apa yang kami lihat di media. Ada hal-hal yang sebetulnya bisa menjadi suatu temuan lah seperti itu aja sih. Bang, untuk RJ kan ditolak, masih ada usaha. Itu tetap sampai kasus ini mau dilarikan kemana. Misal kalau memang dia sudah naik di P21, kan kita bisa lakukan juga RJ itu di kejaksaan. Jadi sampai kapanpun RJ itu tetap kita upayakan. Artinya gini, RJ itu adalah kita ajukan di Polda. Tetapi kan kita bisa mengupayakan perdamaian di luar Polda sendiri. Ya kan? Itu kami yakin
insya Allah memang perdamaian itu akan terwujud karena kita kembali bahwa ini mereka adalah suami istri gitu. Saya yakin itu ada jalan keluarnya. Bang, ini kan Mawar serius banget nih buat laporan perizinan ini. Kalau misalkan nanti RJ atau perdamaian tidak terjadi, Inara juga sudah menyiapkan diri untuk menerima hal pahit gitu, misalkan proses ini terus sampai akhirnya ada putusan hukum yang mutlak gitu dari pengadilan. Pada prinsipnya mereka siap, walaupun memang yang ditekankan adalah prioritas adalah kita bisa berdamai, ya kan? Kenapa? Karena ini menjadi presiden buruk. Apa yang menjadi presiden buruk? Ini adalah antar suami istri, yang satu istri sahnya pertama, yang satu istri sirnya kedua, sama-sama lingkup suami istri semua, dan di dalam ini ya presidennya buruknya apa? Ini akan menjadi kenang-kenangan kalau memang ini akhirnya sampai dengan ke tingkatan hukuman, putusan pengadilan, nanti menghukum sekian tahun, ya kan? Ini sampai kapanpun, dan ini mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak, bahwa ini ya buruk akan menjadi buruk seperti itu, karena ini suami istri. Masih ada panggilan tambahan nggak Bang untuk? Saya tambahkan sedikit. Pidana itu kan ada dua, pidana formil sama pidana Pak. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.